wabarakatuh. Nama saya Hanifah Bunga Nur Mahardi, mahasiswi semester 3 dari program studi pendidikan bahasa Arab. Oke, sebelum saya akan mengulas satu materi akhlak aswaja di semester 3 ini, sebelumnya kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akhlak aswaja di semester 3, Bapak Niam Rahmatullah. Baik, langsung saja teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi mengenai tasawuf. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tasawuf, kita akan bahas dulu mengenai beberapa dari ketika melihat istilah tasawuf, kita lihat dari segi bahasa. Yang pertama ada sofa, yang berarti suci. Kenapa ini disebut suci? Karena ajaran tasawuf adalah yang bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia. Istilah dari segi bahasa yang kedua adalah sof, yang berarti barisan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang sufi ini adalah kuat disiplinnya. Nah, yang ketiga ada istilah dengan sufah, yang berarti tempat duduk dari batu atau kayu. Kenapa? Karena orang sufi adalah mereka yang tinggal di pinggiran Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat, ketika dilihat dari segi bahasa adalah berarti sofah, yang berarti pilihan, di mana orang sufi adalah orang-orang pilihan yang memang mereka dipilih untuk berada dekat di sisi Tuhannya. Kemudian yang kelima, dari segi bahasa adalah berarti filsuf Yunani, yang dimana orang-orang sufi yang menyukai kebijaksanaan. Dan yang keenam, ketika dilihat dari segi bahasa pula adalah yang berarti suf, yang bermana berarti adalah bulu domba. Karena orang sufi adalah mereka yang mengakhirkan kebutuhan tersier dan kebutuhan sekundernya. Baik teman-teman semua, jadi ajaran tasawuf adalah suatu ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mendekatkan diri terhadap Tuhannya dan bersikap baik terhadap manusia. Jadi hubungan dengan Allah dapat, hablum minallahnya dapat, dan hablum minannasnya juga dapat. Dan ajaran tasawuf ini adalah sudah ada sejak sebelum Sayyidina Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Kemudian apa sih ciri-ciri yang ada dalam ajaran tasawuf ini? Ada 3 ciri-ciri yang terdapat dalam ajaran tasawuf. Yang pertama adalah di mana ajaran ini menekankan kepada dimensi spiritual agama Islam. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan kehidupan akhirat dibanding kehidupan di dunia. Dan yang ketiga adalah ajaran tasawuf ini diidentifikasikan dengan kejernihan hati atau tazkiyatun nufus. Kemudian jenis-jenis dalam tasawuf itu apa aja sih? Nah, dalam jenis-jenis tasawuf ada 3. Yang pertama ada tasawuf akhlaki, yang dimana ajaran tasawuf ini menekankan pada amaliyah manusia. Kemudian yang kedua, tasawuf filsafil, yang mana ajaran ini mengutamakan pemikiran filosofi. Dan jenis yang ketiga adalah tasawuf amali, yang dimana ini menggunakan pendekatan amaliyah seperti zikir dan wirid. Saya akan mengutip dari sebagian isi kitab Ayyuhal Walad, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa ajaran tasawuf memiliki 2 pilar. Yang pertama adalah istiqomah terhadap Allah, dan yang kedua adalah harmonis terhadap makhluknya. Maka siapa saja yang dia mampu istiqomah bersama Allah dan berakhlak baik terhadap manusia dan bergaul dengan mereka yang santun, maka ia adalah seorang sufi. Salah satu ciri di mana ia adalah menunjukkan seorang ahlu sunnah wal jamaah ketika bertasawuf hanya mengikuti 2 imam. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali, dan yang kedua mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian poin paling pentingnya adalah ketika kita ingin mengikuti suatu ajaran tasawuf, sangat tidak diperbolehkan ketika tanpa adanya guru untuk menuntun kita kepada Tuhan kita, atau yang dikenal dalam ajaran tasawuf adalah mursyidul kamil. Kemudian ketika timbul pertanyaan, apakah ketika kita ingin berbuat baik harus menunggu ketika kita menemukan mursyidul kamil? Jawabannya tidak,
ketika ingin berbuat baik adalah memang tidak harus ketika menunggu seorang mursyidul kamil. Namun kemudian ketika ingin menempuh jalan tasawuf, disinilah poin pentingnya gimana kita seorang sufi harus menemukan guru yang cocok untuk menuntun diri kita, menuntun zikir kita untuk sampai kepada Tuhannya.